Sebelum saya akan menjelaskan dan mengungkapkan apa yang menjadi tema pertemuan kita di saat ini, saya mungkin mau meminta satu atau dua orang mengenal masing-masing itu menyampaikan pengalaman pribadi tentang apa saja sih yang teman-teman biasa lakukan menghadapi masalah. Apakah teman-teman itu yang lain untuk mendengarkan cerita atau kisah dari teman-teman yang menjadi relawan nanti akan mendapatkan dipersilakan teman-teman. Yang telah kita baca bersama, di sini kita diberikan judul topik pemahaman atau topik lesehan kita pada sore hari ini, yaitu Tuhan melawat kita. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang tahu kata melawat itu artinya apa? Oke, mungkin agak kurang tahu ya. Jadi mungkin saya sampaikan saja, kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata melawat itu dia bisa diartikan sebagai menolong, terus mengunjungi, ataupun bisa juga diartikan sebagai kita kita menghibur orang lain. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan kita di saat ini, pasti dari teman-teman juga, dari Mas Sunu, dari Mbak Iren, sama Mas Rendra sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman bahwasanya ada yang membutuhkan orang lain dalam mendengarkan cerita, keluh kesah, masalah. Ada juga yang mencari jawaban dari masalah itu sendiri. Akan tetapi teman-teman, pasti kita semua setuju, kita sebagai anak muda Kristen sangat memerlukan orang lain untuk membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya, jika kita sakit, siapa sih yang tidak senang kalau ada orang yang memberikan dampak positif? Seperti contohnya, bila kita sakit, pacar kita datang mengunjungi kita. Siapa sih yang gak senang? Apalagi bisa memberikan energi yang baik untuk kita, untuk membuat kita menjadi sembuh. Jadi sebagai penambah obat-obat yang diberi dokter, itu teman-teman. Kemudian dalam pembacaan firman Tuhan kita di Lukas 1 pasal 1 ayat 68 sampai dengan 72 ini menceritakan atau menggambarkan tentang kisah dari Sakaria, yang di mana Sakaria ini sangat mengucap syukur atas kasih setia Tuhan. Dia menaikkan pujiannya kepada Tuhan karena di mana dia mengucap syukur atas penyambutan anaknya yang akan lahir, yaitu Yohanes, dan juga dia mengucap syukur karena akan ada seorang yang akan melawat kita, yang yaitu Allah sendiri, yang dimana diwujudkan melalui kedatangan Yesus Kristus yang terjadi di ribuan tahun yang lalu, yang dimana kita akan merayakan kedatangan Tuhan Yesus itu pada tanggal 25 Desember nanti, begitu teman-teman. Kemudian dalam pembacaan kita pada saat ini, kita akan berfokus pada kata melawat. Nah, melawat ini berdasarkan bahasa Yunani itu diartikan sebagai episkeptomai. Nah, episkeptomai ini juga diartikan sebagai kunjungan, atau kita bisa mengartikannya juga sebagai pertolongan dan juga pembebasan. Nah, jika kita mengaitkannya dalam kekristenan sekarang ini, bahwasanya bisa kita artikan pembebasan di sini yaitu melalui Yesus Kristus itu sendiri, yang dimana Allah memberikan dirinya kepada kita. Allah mau untuk mengosongkan diri sepenuhnya dan juga mengambil rupa seorang hamba, dan dia menjadi daging sama seperti kita, dan dia menjadi korban tebusan dosa umat manusia yang seharusnya kita alami sendiri. Nah, kemudian teman-teman, melalui lawatan Allah itu tidak hanya berhenti sampai pada masa ribuan tahun di mana Tuhan menampakkan atau dia lahir datang pertama kali ke dalam dunia ini. Akan tetapi
lawatan Tuhan dalam kehidupan kita bisa kita rasakan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sama contohnya seperti yang dialami oleh teman kita, yaitu Mbak Titin ya kalau nggak salah. Ya. Nah, ini juga merupakan salah satu lawatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang Tuhan tidak menampilkan atau menampakkan wujud seperti ribuan tahun yang lalu, akan tetapi Yesus Tuhan kita memberikan atau dia datang kepada kita melalui kasih karunia yang dimana dia dirasakan oleh teman kita Titin, yang dimana dia hari ini dia mengalami ketambahan usia setahun. Sudah berapa tahun Mbak Titin? 17 tahun. Sweet 17 berarti. Ya, itu juga merupakan salah satu kasih karunia Tuhan, merupakan lawatan Tuhan dalam kehidupan kita umat Kristiani. Dalam kehidupan kita sebagai kaula muda, sudah pastinya hal ini merupakan salah satu bentuk dari representasi kita yang ada dalam kehidupan sekarang ini. Salah satunya kita bisa mengambil contoh yang ada dalam ayat Alkitab ini. Kita bisa memegang ayat yang ke-68 yang dimana Allah akan melawat kita. Nah, cara-cara bagaimana kita bisa mengetahui relevansi ayat ini dengan kehidupan sekarang, dengan memahami bagaimana Tuhan melawat kita untuk membebaskan kita. Pada Lukas 1 ayat 68 mengatakan, "Terpujilah Tuhan Allah Israel karena ia melawat dan membebaskan umatnya." Nah, sebagai anak muda Kristen, pasti seringkali kita merasa sangat terjebak dalam tekanan, dalam rintangan, dan juga dalam berbagai masalah yang kita hadapi dalam lingkungan persahabatan, lingkungan percintaan, ataupun lingkungan keluarga kita. Nah, akan tekanan sekolah juga dapat mempengaruhi kehidupan kita. Kita juga sering dihadapkan dengan godaan dan pilihan yang biasanya membawa kita jauh daripada Tuhan. Mungkin kita merasa seolah-olah Tuhan itu sangat jauh untuk membantu kita, atau merasa tidak layak untuk menerima pertolongan dari Tuhan karena mungkin kita sebagai anak-anak muda merasa berdosa, merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, bukannya kita malah mendekatkan diri kepada Tuhan, akan tetapi kita malah lebih menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan datang untuk membebaskan kita. Tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Jadi menurut kita umat manusia, kita telah melakukan dosa yang sangat besar, tapi menurut Tuhan, Tuhan dapat mengampuni kita karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari kita, saat ini mari kita harus merasa kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita dan pertolongan pembebasan Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah Tuhan melawat kita dengan keselamatan. Pada ayat yang ke-69 sampai 71 berbicara tentang bagaimana Tuhan membangkitkan sebuah tanduk keselamatan di dalam keluarga hambanya, yaitu Daud. Nah, tonggak keselamatan yang dimaksudkan di sini itu adalah dari Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Sebagai anak-anak muda, sebagai kaula muda, kita seringkali merasa menghadapi masa depan itu dengan sangat penuh tekanan yang luar biasa, banyak masalah yang kita hadapi, apalagi kita sekarang masih sangat muda dan sangat kaget dalam menghadapi berbagai masalah, berbeda dengan orang tua yang sudah memang berpengalaman dalam kehidupan ini. Kita seringkali sangat merasa takut menghadapi masa depan, apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita, apakah kita bisa mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan kita, atau apakah kita akan berhasil dalam kehidupan kita. Tetapi kaula muda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu diketahui bahwa melalui Tuhan Yesus saja Dia akan memberikan kita keselamatan yang lebih besar dari sekedar kehidupan duniawi. Yesus memberikan kita hidup yang penuh harapan, dan janjinya adalah bahwa Dia akan menyertai kita dan memberikan kedamaian dan juga masa depan yang penuh harapan.
Yang ketiga yaitu Tuhan melawat kita melalui janjinya, yaitu janjinya yang setia. Tuhan Yesus atau Allah kita, dia berjanji akan selalu menyertai dan melindungi kita. Pada ayat yang ke-72, Zakaria mengingatkan kita bahwa Tuhan datang untuk menyelamatkan umatnya sesuai dengan janjinya yang telah disampaikan oleh nabi-nabinya sejak dahulu. Ini adalah pengingat yang penting, yang dimana berarti Tuhan adalah Tuhan yang setia pada janji-janjinya. Janjinya tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan izinkan itu semuanya pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak muda, seringkali kita hidup dalam ketidakpastian. Nah, ketidakpastian ini salah satunya janji-janji mantan. Seringkali hidup ini sangat-sangatlah membutuhkan kepastian, akan tetapi orang-orang di sekeliling kita seringkali mengingkari janji tersebut. Janjiannya jam berapa, datangnya jam berapa, selalu molor teman-teman. Apalagi janjinya nggak mau selingkuh tapi selingkuh, aduh bahaya. Nah, kita selalu bertanya-tanya dalam kehidupan kita, apakah Tuhan itu benar-benar hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Contohnya pasti kita akan mempertanyakan apakah orang-orang di sekeliling kita ini tidak menghargai, terus mengingkari janji kita. Apakah Tuhan seperti itu? Jawabannya tidak, teman-teman. Tuhan itu selalu setia dan berpegang teguh pada janji-janjinya, berbeda dengan manusia yang selalu mengingkari janji-janji. Dalam kehidupan kita, Tuhan selalu setia pada janjinya. Jadi saat kita semua merasa cemas atau ragu, ingatlah bahwa Tuhan adalah pegangan kokoh kita. Jika Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita, maka itulah adalah janji yang pasti. Teruslah berpegang pada janji Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam lingkungan sekolah, dalam pertemanan, dan juga dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dari hal ini, teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya Tuhan melawat kita dengan penuh kasih dan pengertian. Dia datang untuk membebaskan kita dari segala kesulitan dan memberikan kita keselamatan yang sempurna. Janjinya adalah pengharapan yang tidak pernah gagal, dan Dia setia menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dikembalikan kepada Mas Ren.